Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Marakwanitatila dari Universitas Muhammadiyah Gresik dengan NIM 2111020007 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan fungsi bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan. Yang pertama, konsepsi bahasa Indonesia. Bahasa adalah cara komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan dan tulis. Konsepsi bahasa menunjukkan bahwa sistem lambang bunyi ujaran dan lambang tulisan digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan lingkungan akademik. Bahasa yang baik dikembangkan oleh pemakainya berdasarkan kaidah-kaidahnya yang tertata dalam suatu sistem. Kaidah bahasa dalam sistem tersebut mencakup beberapa hal. Sistem lambang yang bermakna dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakainya, sistem bahasa bersifat konvensional. Lambang sebagai huruf atau fonemis bersifat manasuka atau kesepakatan pemakainya atau arbitrer. Sistem lambang yang terbatas itu A sampai Z, 26 huruf mampu menghasilkan kata, bentukan kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tidak terbatas dan sangat produktif. Sistem lambang itu atau fenomis tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain seperti sistem lambang bahasa Jepang atau lambang hiragana atau silabis. Sistem lambang bahasa itu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal sehingga dapat sama dengan sistem lambang bahasa lain. Unsur dalam sistem lambang tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat unik, khas, dan dapat dipahami masyarakat. Fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama fungsi ekspresi. Fungsi ekspresi yaitu menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai ekstensi diri. Yang kedua, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yaitu menyampaikan maksud tertentu yang dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan fungsi integrasi. Menyampaikan bahasa pada saat beradaptasi kepada lingkungan, kita memilih bahasa yang akan digunakan tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu fungsi kontrol sosial, yaitu bahasa juga digunakan sebagai usaha mempengaruhi tingkah laku, sikap, dan pendapat orang lain. Di samping fungsi-fungsi utama tadi, Gueskeraf menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama tersebut, yaitu yang pertama fungsi tambahan. 1. Fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. Kedua, fungsi lebih memahami orang lain. Ketiga, fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Keempat, fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. Fungsi mengembangkan atau mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. Fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Fungsi membentuk karakter diri. Fungsi membangun dan mengembangkan profesi diri. Fungsi yang terakhir, fungsi menciptakan berbagai kreativitas baru. Yang kedua yaitu fungsi bahasa sesuai dengan posisi bahasa Indonesia. Diidentifikasikan menjadi yang pertama, bahasa persatuan. Fungsi bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan sara bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fungsi pemersatu dirancang dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.
Yang kedua, bahasa nasional. Fungsi bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi di dunia luar Indonesia. Fungsi ini atau fungsi bahasa nasional ini dirinci sebagai berikut. Yang pertama, fungsi lambang kebangsaan Indonesia. Yang kedua, fungsi identitas nasional di mata internasional. Yang ketiga, fungsi sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, fungsi pemersatu lapisan masyarakat, sosial, budaya, suku bangsa, dan bahasa. Yang ketiga, bahasa negara. Fungsi bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan rincian berikut. Yang pertama, fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan. Yang kedua, fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Yang ketiga, fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi negara Indonesia sebagai negara berkembang. Yang keempat, fungsi bahasa sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi atau iptek. Yang keempat, bahasa standar atau yang terakhir, fungsi bahasa baku atau bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Fungsi bahasa baku sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. Yang kedua, fungsi penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi. Yang ketiga, fungsi penambah kewibawaan sebagai penjabat dan intelektual. Yang keempat, fungsi penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Dan keempat, posisi atau kedudukan bahasa Indonesia. Ada bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, bahasa standar. Ini mempunyai fungsi keterkaitan antar unsur. Posisi dari fungsi tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia dan merupakan jati diri bangsa Indonesia yang kokoh dan mandiri. Dengan keempat posisi itu, bahasa Indonesia sangat dikenal di mata dunia, khususnya tingkat regional ASEAN. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.